Sekarang kenyataannya harga BBM sudah dinaikkan. Untuk itu, Demokrat menawarkan dua solusi. Pertama, bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah atau BLT. Jumlah uangnya harus cukup, tepat sasaran dan harus bebas dari politik. BLT, produk kebijakan Presiden SBY yang dulu ditentang oleh sebagian kalangan, justru sekarang ditiru dan terbukti menjadi penyangga utama daya beli masyarakat. Kedua, alasan dan waktu untuk menaikkan harga BBM juga harus tepat. Jika harga minyak mentah dunia turun, maka turunkan kembali harga BBM kita. Saya ulangi, turunkan kembali harga BBM kita. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, kok malah harga BBM dinaikkan. Ya, dan masih banyak lagi ya pandangan-pandangan Partai Demokrat melalui Ketua Umum yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono kemarin di Rapimnas Partai Demokrat. Ya, kalau nadanya sih tinggi keras ya, tapi apakah boleh narasinya juga keras? Wah, tapi mau keras gimana? Kita simak juga nih pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika awak media mempertanyakan statement dari AHY tersebut ya. Ini dia responnya. Terkait dengan BLT yang kemarin disindir oleh Demokrat, yang katanya dulu dihina-hina sekarang dipergunakan lagi di masa Pak Presiden gitu untuk mengatasi kenaikan harga BBM. Izin mohon tanggapannya. Yang kedua mungkin soal isu lain Pak terkait dengan Bapak yang disebut berpeluang untuk maju lagi sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kalau misalnya berkenan mohon maaf dijawab. Makasih Pak Jokowi. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Gitu loh. Kalau dari saya akan saya terangkan. Kalau enggak dari saya enggak mau nerangin. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, saya ingin langsung membahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi. Dan juga ada Sri Kandi Demokrat. Baru ya. Pagi ini kalah Beliau cantik ini Deputi Bapilu Partai Demokrat, Iya. ya, Mbak Andi Nurpati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, dan melalui sambungan Zoom ada Bang Deddy Sitorus, politikus Partai PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Deddy. Pagi semua. Yep. Oke. Saya enaknya sih karena kita tadi sudah putar pernyataannya AHY, langsung ke Bang Deddy lah kalau kayak gitu. iya. Bang Deddy, bagaimana menanggapi statement dari AHY tadi? Saya tambahkan sedikit ya, ngomongin juga soal supremasi hukum, ngomongin juga soal IKN, Bang Deddy. Saya nggak mendengar ya utuh pidatonya AHY karena menurut saya sih ya nggak penting-penting amat karena itu lagu yang diulang diulang terus-menerus. Saya ingin menyampaikan begini. Pertama soal BLT. Ya, BLT itu kan kosakata yang akrab di telinga rakyat. Tetapi kan yang dimaksud dengan BLT pada zaman SBY dengan zaman Pak Jokowi itu kan berbeda, baik bentuk maupun konteksnya. Pada zaman Pak SBY memang BLT itu sifatnya langsung tunai dan orang ngantri di kantor pos dan di mana-mana menyebabkan banyak rakyat menderita. Ya, itu pertama. Kalau sekarang kan tidak ada orang ngantri di kantor pos, Mas. Jadi langsung. Jadi lebih tepat sebenarnya direct subsidy. Ya, sehingga rakyat tidak harus ngantri di mana-mana untuk dapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua, bantuan langsung tunai zaman SBY itu didesain sebagai sebuah alat politik memenangkan pemilu. Itu memasuki pemilu memasuki pemilu 2014 ya kalau saya nggak salah.
Sementara ini kan Pak Jokowi tidak sedang mau masukin pemilu. Ya konteksnya berbeda gitu ya. Jadi kalau dibilang niru enggak lah, beda ya nuansanya. Itu yang menurut saya cukup aneh. Kalau soal BLT aja lah dulu saya tanggapi ya. Dari situ aja pun sudah ini apa namanya sudah cukup aneh kalau menurut saya kalau disama-samain Aneh, apalagi menurut Anda? dibilang ditiru. Iya. Oke. Oke. Dari tadi Mbak Ani udah ketawa-tawa nih Mbak. Boleh langsung respon aja Mbak. Aneh katanya. aneh. Nggak ada nggak ada antrian meniru-meniru katanya kalau kok. sekarang. Kalau itu kan teknis pencairannya aja yang disoal gitu ya. Pada dasarnya kan Partai Demokrat tidak mengatakan tidak mendukung ya. Kalimat akhir dari Mas Ahaye itu ya bagus karena itu melanjutkan yang baik Program gitu ya. Pak SBY Program kalau Pak dilanjutkan kan SBY bagus gitu ya? ya bagus gitu. Hanya persoalannya dulu kan PDIP menentang itu gitu loh. Padahal itu kan ternyata sekarang ya Makanya- nggak apa-apa. Publik sudah melihat, PDIP juga sudah melihat bahwa program Pak SBY yang terkait dengan BLT itu bagus dan diteruskan. Kalau soal teknis penyerahannya ya memang harus dari periode ke periode harus ada perbaikan gitu ya. Misalnya dulu pakai kantor pos, sekarang nggak pakai kantor pos, mungkin transfer langsung. Berarti kan masyarakat kurang mampunya punya nomor rekening misalnya. Kalau transfer langsung itu bisa saja terjadi. Ya, berarti kan yang tadi masyarakatnya harus punya nomor rekening kalau mungkin itu Mbak transfer Nurpati langsung. harus Tapi tahu. kalau tidak pakai antri Mbak di kantor Nurpati pos, media apa yang digunakan untuk bisa langsung sampai kepada masyarakat. Nah kalau dia menyerahkannya door to door itu lebih politis lagi begitu. Nah jadi Menurut Anda benar tidak ada antrian di zaman penyaluran BLT Pak Jokowi? kalau kita melihat Ini jangan-jangan bahwa itu Demokrat nggak ngamatin juga nih, Nah, jangan-jangan. ya kan kita termasuk yang mengesahkan juga sebetulnya Oke, DPR oke, ya oke. kan. Kita tidak menentang BLT, cuma menyatakan dulu pernah mereka menolak sistem BLT. Ternyata kan sekarang dianggap bagus oleh pemerintah Jokowi ya bagus diterusin gitu. Oke, Soal baik. mekanisme teknisnya Makanya ya itu boleh saya lapangan ngomong, lah, gitu. boleh saya Silakan bicara Mbak. diperbaiki. Iya, gantian. silakan Bang Deddy. Ini ada Bang Gini, Egi kan juga yang makanya belum saya ngomong. Apa, bilang, Bang? Dedi dulu, Dedi. Ya kan tidak, konsep BLT itu kan tidak dari Pak SBY. Konsep dari Pak SBY itu adalah orang ngantri berpanjang-panjang menerima bantuan tunai pemerintah. Kalau yang namanya BLT itu kan bukan Pak SBY yang memulai. Dari zamannya IMF ketika kita krisis moneter, ada yang namanya jaring pengaman sosial. Ya, jadi kemudian keluar kata BLT itu kan makanya saya katakan tadi, itu lebih kepada kalimat yang lebih mudah dikomunikasikan kepada masyarakat. Jadi jangan besar kepala juga bahwa itu konsep bantuan kepada masyarakat itu konsep yang didesain oleh Pak SBY. Enggak, kata BLT itu yes, Oke. gitu loh. Nah, apakah itu mengapresiasi yang Pada saat itu dilakukan PDIP Pak kenceng, SBY? Loh, kita menentang tidak manusiawinya karena dulu ketika awal-awal BLT itu disampaikan ya dengan gagah gegap gempita itu, rakyat harus ngantri di panas-panas di mana-mana untuk mendapatkan BLT yang terkesan tidak manusiawi. Itu yang kita tentang pada saat itu. Tetapi social security garansi itu, jaminan sosial itu, jaring Substansinya pengaman ya. sosial BLT-nya, itu, Bukan teknisnya. Iya. ntar dulu dong. Kita tidak pernah menolak yang namanya BLT bantuan kepada rakyat. Yang kita tolak cara penyampaian BLT pada saat itu yang tidak manusiawi. Dan yang kedua, kita juga menolak pada saat Oke. itu BLT yang datangnya sebagian besar dari pinjaman Baik, Bang luar Deddy. negeri. Dan untuk Oke, Bang aspek politik karena mendekati tahun pemilu gitu loh. Oke, Oke. baik. Pada saat Bang itu Egi mungkin juga Mbak udah nggak Nurpati sabar masih di tadi. KPU Oh, gitu ikutan loh. ngobrol gitu loh Bang Egi. Iya, Bang. BLT kan tiap tahun. Kita dengerin Bang Ege dulu ya. Jalan pemilu. Oke, jeda komersial dulu. Oke, kami kembali saat lagi. Bang Deddy Sitorus, Bang Andi Nurpati, tetaplah bersama kami. Nomor sekian sampai nomor sekian. Ya, Bang Effendi Ghazali, ini kita baru mulai soal BLT doang loh Iya, Bang. iya, iya. Udah Belum kemana-mana dua ini. persepsi berbeda juga ternyata kan begitu. Belum angka kemiskinan. Belum Nah, penegakan itu demokrasi, hukum ya penegakan kan. Poin yang keduanya ya. Tapi kalau mendengar penjelasan dari Bang Deddy tadi yang kemudian dikonter juga oleh Mbak Andi, Anda melihatnya gimana nih Bang? Saya letakkan pada porsi bahwa ini adalah ketua umum partai ibu ini yang masih muda, yang ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh ayahandanya dan harus menyampaikan sambutan di tengah Rapimnas gitu. 3.000 pesertanya? Iya, dan jangan lupa loh, nanti ada juga kan ibu ketum dengan anak juga bisa di masa selanjutnya. Ini harus dibayangkan sama. Yes. Nah, yang ini yang sedang terjadi. Karena itu, poin yang mau saya sampaikan, BLT ini hanyalah salah satu saja kan. Kalau Ya, tadi ya. bilang Bang Deddy kan Ya. katanya kan penyaluran ini kan Nah, jadi mekanismenya yang ya, harusnya di itu. bagus diungkapkan oleh Ahai dalam 3 hal. Yang pertama mengingatkan bahwa dulu disampaikan oleh ayahandanya dan jangan itu
seakan-akan yang dulu itu dinistakan, itu kata-katanya kok, yang sekarang dimuliakan gitu. Karena ada substansi yang sama. Yang kedua, bisa jadi betul juga Dedi, dalam arti kan yang sekarang ini jauh lebih gampang kita ingat ya dibandingkan yang lalu. Nyari-nyari file yang lalu kan juga cukup susah gitu. Nah, yang sekarang ini direct gitu ya. Jadi yang dipersoalkan adalah cara-cara di zaman lalu tuh jadul gitu. Boleh gitu kan kita sampaikan. Itu yang diperbaiki. Ya, itu yang diperbaiki. Itu kan Tapi sudah seharusnya memang kan? iya, memang harusnya demikian. Tapi saling klaim boleh dong. Yang sekarang lebih baik dari yang lalu. Nah, cuma yang ketiga, apa yang disampaikan oleh AHY ini bisa jadi mengingatkan orang juga, apakah pada saat yang sama ya, pada hari ini mengingatkan orang, apa betul ya nggak ada antri misalnya. Nah, kan jadi nanti ini membuka semacam kesempatan orang untuk melakukan googling, explore, cari. Ini door to door. Ini kita lihat di layar kan door to door. Artinya kan ini mungkin pembaharuan dari kebijakan yang sebelumnya. Tapi kita menemukan ada antrian juga. Iya, enggak. Mungkin jumlahnya kita nggak terjebak dengan itulah. Jumlahnya lebih sedikit. Seperti sudah Bogor jauh lebih kemarin, baik yang dibandingkan Padang yang lalu. Tapi klaim-klaim yang melintasi zaman kan tidak tersinggung zaman COVID misalnya ya. Misalnya ekonomi dalam konteks ekonomi ada per kapita 3,5 kali lipat, kemajuan ekonomi 3,5 kali lipat, 8,6 juta orang miskin keluar dari kemiskinan, 10 juta keluar dari pengangguran. Tentu nggak bisa dibandingkan langsung lintas masa begitu. Betul. Dan tentunya Pak Jokowi punya pencapaian juga. Tapi dari 3 poin yang disampaikan AHY itu ya, menurut saya poin kedua yang jauh lebih penting, yaitu demokrasi, kebebasan, keadilan, dan supremasi hukum. Kalau ditanya ke saya, apa contoh-contohnya? Gak usah jauh-jauh, yang baru kalian bahas saja sebelum segmen saya. Oke. Tembak-menembak, terus kemudian judi 155 triliun gitu kan. Iya, nggak usah jauh-jauh. Yang kalian bahas sebelum saya aja biar pemirsa bisa ingat. Tapi balik ke AHY misalnya, dia menyampaikan pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh ayahandanya. Nggak gampang menurut saya lagi-lagi karena teknologinya berbeda. Bahkan AHY menggarisbawahi, ini agak penting nih. Penelitian LP3S dan University van Amsterdam menunjukkan buzzer itu rame betul, iya, dan sangat semangat gitu ya. Jadi zaman buzzer kan zaman dulu nggak terlalu baik. Tapi menurut saya ini bagus-bagus saja. Ini diklaim oleh AHY, ya, dan kemudian dibandingkan dengan yang lalu. Lalu publik dengan data dari Deddy Sitorus juga melakukan ini pencerahan juga, langsung googling, langsung lihat data, apakah betul ada yang antri atau enggak, apakah sukses setelah ini diberikan dengan sistem langsung. Nah, yang paling penting tadi sebetulnya diskusi bahwa kenapa di luar negeri harganya turun, BBM misalnya. Cukup kencang di kita juga harga dunia turun. Dinaikkan gitu misalnya. Itu kan menarik untuk diskusi. Ya. Pipo disuruh naikkan loh. Apa? Pipo sudah untung suruh naikin lagi harganya. Tapi soal yang demokrasi dan supremasi hukum, catatan dari Partai Demokrat bagaimana dengan pemerintahan saat ini? Oh kan kemarin Mas AHY sangat artinya poin-poinnya tegas menyatakan bahwa supremasi hukum saat ini sangat berbeda ya. Memang beliau mengatakan ya tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu satu sisi juga kan publik melihat, misalnya ada yang sudah dilaporkan nyata-nyata menghina penistaan agama nggak diproses atau lambat prosesnya berbeda dengan yang lain cuma beberapa hari. Ada yang diproses tapi tidak semua, Mbak. Iya, gitu. Jadi lebih banyak nggak diproses kayaknya. Itu menurut Demokrat. Misalnya gitu. Kalau biorka. Tapi itu yang salah satu yang mengkhawatirkan juga di pemerintahan kali ini, tapi gimana? Iya, tentunya karena itu kemarin kan Mas AHY memberikan penegasan sebetulnya ya kita berharap bahwa pemerintah dengan kritik-kritik dari partai oposisi seperti Partai Demokrat itu ya didengarkan, dan kalau memang itu dinyatakan oleh mereka memang harus diperbaiki gitu, karena kita melihat bahwa masyarakat juga butuh keadilan, butuh keterbukaan, butuh juga yang namanya keberanian berbicara untuk memberikan kritik, sebagaimana PDIP juga dulu sangat berani dan terbuka oleh pemerintah SBY, silakan mau mengkritik, silakan mau bawa sapi, mau bawa apa gitu kan ketika demo, bebas aja ya, jangan sekarang terjadi misalnya marah juga tapi sapinya ada gitu. Tapi nangis juga waktu BBM naik. Oke, Bang Deddy. Bang Deddy. Sekarang nangisnya nggak ada. Giliran Anda, Bang. Usai jeda periode berikut kita langsung ke Anda ya, Bang ya. Kami kembali saat lagi, Bang.